Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Seviananda dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo ingin menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sesuai dengan sasaran utama, kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya sebagaimana disebut di atas, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau blok Barat dengan blok Uni Soviet atau blok Timur, pada masa awal berdirinya negara Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri, di dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikian, di dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belahkan persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan Perang Dingin tersebut. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum sesuai di Indonesia, dan menciptakannya perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang. Indonesia
mampu meraih simpati publik internasional, dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan, dan heroik yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini diabdikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom atau nasionalis agama dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dan bagaimana Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Alasan Soekarno mengizinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nations atau ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat ini adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhi kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik
Luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di era Orde Baru dan di kerusuhan pasca jajak pendapat Timor Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.